Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Mapazela dengan NIM 207190092. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Biologi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang profesionalisme guru untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi keguruan yang diampu oleh Ibu dosen Devi Novalian SSI MPD. Pengertian profesionalisme guru. Istilah profesionalisme berasal dari profession, yang artinya pekerjaan. Dalam buku yang ditulis oleh Kunandar yang berjudul Guru Profesional, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan disebut pula bahwa profesionalisme berasal dari kata profesi, yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Jadi, profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu. Menurut Martinus Yamin, profesi mempunyai pengertian seseorang yang menekuni pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan, teknik, dan prosedur berlandaskan intelektualitas. Berdasarkan dua definisi ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan atau keahlian yang mensyaratkan kompetensi, intelektualitas, sikap dan keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan secara akademis. Selanjutnya, aspek-aspek kompetensi guru profesional. Di dalam buku yang ditulis oleh E. Mulyasa, kompetensi yang harus dimiliki seorang guru mencakupi 4 aspek sebagai berikut. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir A dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan pengelolaan pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir B dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir B dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Lalu yang terakhir yaitu kompetensi sosial. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir D dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik,
tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Lalu selanjutnya kriteria guru sebagai profesi. Menurut Glenn Langford dalam buku yang ditulis oleh Martinus Yamin, menjelaskan kriteria profesi mencakupi yang pertama upah, yang kedua memiliki pengetahuan dan keterampilan, yang ketiga memiliki rasa tanggung jawab dan tujuan, yang keempat mengutamakan layanan, yang kelima memiliki kesatuan, yang keenam mendapat pengakuan dari orang lain atas pekerjaan yang digelutinya. Kemudian Robert W. Ritchie dalam bukunya Preparing of a Career in Education yang dikutip Yunus Namsa mengemukakan ciri-ciri sekaligus syarat-syarat dari suatu profesi sebagai berikut. Yang pertama, lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, seorang pekerja profesional secara relatif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya. Yang ketiga, memiliki kualifikasi tertentu untuk memenuhi profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan. Yang keempat, memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap, serta cara kerja. Yang kelima, membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi. Yang keenam, adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan disiplin diri dalam profesi serta kesejahteraan anggotanya. Yang terakhir, memandang profesi sebagai suatu karir hidup dan menjadi seorang anggota yang permanen. Lalu selanjutnya kriteria guru profesional. Umar Hamalik dalam bukunya Proses Belajar Mengajar, guru profesional harus memiliki persyaratan yang meliputi yang pertama, memiliki bakat sebagai guru, yang kedua, memiliki keahlian sebagai guru, yang ketiga, memiliki keahlian yang baik dan integritas, yang keempat, memiliki mental yang sehat, yang kelima, berbadan sehat, yang keenam, memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas. Yang ketujuh, guru adalah manusia berjiwa Pancasila. Yang kedelapan, guru adalah seorang warga negara yang baik. Kunandar mengemukakan bahwa suatu pekerjaan profesional memerlukan persyaratan khusus. Yang pertama, menuntut adanya keterampilan berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. Yang kedua, menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. Yang ketiga, menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai. Yang keempat, adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya. Yang kelima, memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan. Menurut Surya, dalam buku yang ditulis oleh Kunandar, guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun dalam metode. Selain itu juga ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdiannya. Guru yang profesional hendaknya mampu memikul dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. Guru profesional mempunyai tanggung jawab pribadi, sosial, intelektual, moral, dan spiritual.
Nah, itulah pembahasan materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.